Di zaman digital seperti sekarang, suara kita bisa terdengar hanya dengan satu postingan, tapi bagaimana jika suara kami dibungkam? Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, termasuk kritik. Namun, kenyataannya banyak yang justru dikriminalisasi. Hari ini kami akan mempersembahkan sebuah kisah nyata yang banyak dialami oleh orang di negeri ini, tentang kebebasan berekspresi, tentang ketakutan, keberanian, dan harapan. Inilah peran masyarakat sipil dalam menjaga hak asasi manusia. Cerita tentang suara yang tak boleh dibungkam. Dua bulan dibangun, jalanan sudah rusak. Biaya proyek yang katanya 6 miliar ini dikorupsi atau salah urus, rakyat tidak tahu. Bud, kamu yakin mau posting itu? Iya dong, biar orang lain juga tahu betapa buruknya pelayanan mereka. Tapi hati-hati loh, sekarang banyak orang dipolisikan cuma karena status kayak gitu. Bisa dianggap mencemarkan nama baik. Aku kan cuma kritik, nggak nyebut nama siapa-siapa juga. Masa kayak gitu nggak boleh? Ya udah, siap-siap trending kalau viral. Santai aja, ini kan demi kebaikan publik. Kalau kita diam, kita ikut bersalah. Mahasiswa sok tahu, laporkan aja atas pencemaran nama baik. Lapor polisi dulu aja nih. Halo Pak, saya minta kasus ini segera ditangani dengan UIT ya. Cepat. Terima kasih. Ya, ada apa? Mutia Idin, Anda kami minta ikut ke kantor atas dugaan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE pasal 27 ayat 3. Loh, saya cuma menyuarakan pendapat, ini kritik. Rakyat mulu aja ditangkap. Suara rakyat bukan pelanggaran, tapi nyawa demokrasi. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan cari bantuan hukum. Mutia, saya di sini datang untuk membantu kamu. Saya Dira, perwakilan dari SafeNet, organisasi yang peduli soal hak digital dan kebebasan berekspresi. Saya benar-benar nggak nyangka status Instagram bikin saya duduk di sini. Padahal saya cuma ngeluh tentang jalanan yang rusak. Kamu gak sendiri, banyak yang mengalami hal serupa. Pasal 27 ayat 3 UU ITE seringkali dijadikan alat untuk bukan mengkritik. Padahal MK sudah bilang pemerintah atau lembaga tidak boleh menggunakan pasal itu lagi. Apa yang bisa kami lakukan sekarang, Ra? Kami akan mendampingi kamu secara hukum. Tim kita juga sedang membantu memviralkan di media sosial. Kita juga akan mengirimkan surat terbuka untuk Kominfo dan DPR. Suaramu tidak boleh mati di balik jeruji. Matur nuwun banget, saya merasa nggak sendirian lagi. Tapi sekarang saya tahu suara saya masih punya harapan. Ingat Mut, kritik itu bukan kejahatan, justru itu tanda kita peduli. Dan kami akan terus mengkawal kamu sampai kamu bebas. Selamat datang di Alia Investigasi. Diskusi publik pada hari ini bertema klik saja bisa masuk tweet penunggang informasi UU ITE. Di sini sudah ada dua narasumber kita. Yang pertama dari masyarakat sipil yaitu Mbak Dira, perwakilan dari SafeNet.
institusi publik masih sering menyalahgunakan. Demokrasi digital kita seperti kaca tipis, retak sedikit bisa pecah. Kami paham keresahan itu. Putusan MK sedang kami sosialisasikan, tapi kami tetap memproses laporan yang masuk. Dan disitulah persoalannya. Kalau prosedur dipakai untuk membungkam suara, maka prosedurnya perlu direvisi. Negara harus dijaga, bukan takut pada kritik. Kami terbuka untuk dialog, tapi masyarakat juga harus bijak dalam sosial media. Bijak iya, tapi diam bukan pilihan. Kritik bukan kejahatan. Ia adalah alarm sosial. Jika dibungkam, yang meledak adalah kemarahan. Diskusi ini menegaskan bahwa di era digital, suara bisa dianggap sebagai ancaman. Tapi reformasi bukan pilihan, tapi adalah keharusan. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas dukungannya, tapi ini belum selesai. Suara rakyat gak boleh dibungkam. Kita harus terus melawan ketidakadilan. Demokrasi butuh suara, bukan ketakutan. Saya cuma ingin pelayanan publik lebih baik, tapi suara saya dianggap sebuah ancaman. Menyuarakan kebenaran itu hak, bukan kejahatan. Hari ini kita belajar bahwa kritik bukan musuh negara, tapi nafas dari demokrasi. Masyarakat sipil bukan penonton. Kami bersuara, Kami mengawasi. kami berjuang demi hak kita semua.